Bab 3024 berpisah. Oleh karena itu, Erikin berpikir mungkin kakak sepenguruan Zen ini terus menargetkan dirinya karena dia terlalu berpikiran sempit. Kak Erik, kami akan lewat ke arah sini dulu. Jika kita bertemu lagi dan kamu tiba lebih cepat di sana. Setelah itu, kami semua akan mengikuti kamu seperti apa yang dikatakan kakak sepenguruan. Saat sudah mau jalan, si brewok menghela napas dan melakukan transmisi suara pada Erikin. Baiklah, kalian hati-hati di jalan. Erikin juga mengangguk. Kami akan berhati-hati terhadap badai Reiki, kata si brewok. Bukan ini, aku sedang membicarakan kakak seperguruanmu. Erikin melambaikan tangannya, kemudian terbang ke jalan lain. Meskipun dirinya tidak punya bukti, tetapi dirinya merasa ada yang salah dengan kakak seperguruan Zen, jadi setidaknya dia mengingatkan si janggut besar. Si brewok sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Erikin akan meminta dirinya berhati-hati dengan kakak seperguruannya. Apa sebenarnya maksudnya dia? Adik seperguruan Zhao, apa yang dikatakan Erikin kepadamu sebelum dia pergi? Kakak seperguruan Zen memperhatikan perubahan ekspresi si brewok. Tidak, dia hanya menyuruhku untuk berhati-hati dengan badai. Si brewok menggelengkan kepala dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kakak seperguruannya yang memiliki hubungan baik dengan dia. Untuk beberapa alasan, dia secara naluriah lebih percaya pada Erikin. Meskipun dia tidak memiliki kesan apapun pada Erikin. Adik seperguruan, ayo kita pergi juga. Kakak seperguruan berjanji bahwa keputusan kalian memilih untuk pergi bersamaku jelas merupakan keputusan terpenting yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Kakak seperguruan Zen tersenyum kecil, tetapi semua orang tidak mengerti maksud dari ucapannya. Ada jejak api suci di sini dan Hari Ocheng bertempur di sini belum lama ini. Di daerah puluhan mil jauhnya, sekelompok orang memandang pemuda di depan mereka. Orang-orang ini tidak memakai topeng kali ini dan mereka semua menunjukkan aura yang kokoh. Namun, puluhan orang berdiri dengan jelas di kedua sisi ruang terbuka, tampaknya dari dua kekuatan yang berbeda. Pria muda yang berbicara itu memegang aura tertentu di tangannya dan dalam kehampaan, gumpalan api mengembun dengan cepat. Melihat api suci yang dihasilkan, ekspresi semua orang berubah. Setelah sekian lama mencari Erikin, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk. Orang ini benar-benar bersembunyi di tengah badai. Teman seiman Li dapat membalikkan jejak yang ditinggalkan oleh pembakaran api suci, sehingga dapat menemukan gerakan Hari Ocheng membuat aku kagum. Senot Zhang berjalan dengan senyum di wajahnya dan bertepuk tangan. Dia dan aliansi loyalitas cukup beruntung, karena ketika badai yang segera naik di jurang galaksi membuat mereka bisa dengan cepat melarikan diri dari pengejaran Sony Yuan. Dalam badai Reiki, Senot Zhang bertemu dengan pemuda di depannya. Nama pemuda itu adalah Clowny Li dan dia adalah master peringkat 50 dalam peringkat galaksi, yang jauh lebih kuat daripada saudara-saudara keluarga Song. Apalagi keluarga Li adalah kekuatan pertama dari sebuah kota besar di urat gunung sihir dan orang-orang yang mereka bawa juga cukup kuat. Kekuatan kedua belah pihak sama dan Senot Zhang dan Clowny Li juga saling mengenal, sehingga kedua belah pihak berbicara sebentar dan segera memutuskan untuk bekerja sama untuk memburu Erikin. Haha, Hari Ocheng itu sangat berbahaya. Untungnya, aku pernah berlatih metode ini di tahun-tahun awal. Jika tidak, aku benar-benar tidak dapat menemukan orang ini, kata Clowny Li sambil tersenyum tipis. Dalam perjalanan, aku telah mendengar banyak teman seiman mengatakan bahwa anak ini tidak hanya menyembunyikan nafasnya, tetapi bahkan ramalan rahasia langit juga akan dihentikan oleh semacam kekuatan. Tetapi dia pasti tidak pernah bisa membayangkan bahwa aku bisa menemukan dia melalui aura api suci. Anak ini sangat pandai dalam hal itu.
Aku sangat ingin tahu bagaimana dia membunuh saudara-saudara keluarga Song. Senot Zhang juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Eric Qin membunuh asosiasi angin guntur dan tidak ada satupun dari saudara keluarga Song yang menduduki peringkat 60-an yang lolos. Kekuatan yang dia tunjukkan juga menjadi alasan mengapa kedua kekuatan memilih untuk bekerja sama. Namun, teman seiman Zhang, jejak api suci hanya dapat menentukan di mana dia pernah muncul, tetapi tidak mungkin untuk menemukan orang ini secara akurat. Jadi ketika saatnya tiba, itu semua bergantung padamu. Ucap Clowny Li. Teman seiman Li, jangan khawatir. Selama kamu dapat menentukan jarak 10 mil di mana dia berada, aku pasti memiliki cara untuk menemukan orang ini. Senot Zhang tersenyum percaya diri. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Clowny Li juga tersenyum kecil. Alasan lain kerjasama antara keduanya adalah karena mereka dapat saling membantu satu sama lain dalam mencari Eric Qin. Setelah menggunakan banyak metode yang gagal dalam mencari Eric Qin, kerjasama dari kedua metode tersebut jelas akan lebih efektif dengan sedikit usaha. Namun, keduanya sangat pintar dan kata-kata berhenti tiba-tiba. Tapi tidak ada yang menyebutkan bagaimana menangani token emas jika Eric Qin tertangkap. Karena bagaimanapun juga, hanya ada satu token emas. Di sisi lain, kakak seperguruan Zen sedang berjalan bersama si brewok dan yang lainnya. Kakak seperguruan, kenapa aku merasa angin di sekitar semakin kencang? Tidak masalah, kan? Iya, aku merasa badai semakin kuat, jangan-jangan kita berjalan ke tengah badai. Di belakang kakak seperguruan Zen, ada beberapa kultivator berangsur-angsur menjadi pucat. Ketika mereka mengajukan pertanyaan, suara mereka sedikit bergetar. Ketika awal perjalanan, semuanya baik-baik saja, tetapi setelah beberapa saat, Reiki di daerah ini bergetar semakin kuat. Langit dan bumi berguncang serta cahaya redup di udara dikaburkan oleh udara badai yang bergulir, meninggalkan tanah dalam kegelapan. Apa yang membuat para kultivator bahkan lebih ketakutan daripada ini adalah suara hantu menangis dan serigala melolong serta retakan di ruang yang terus-menerus ditekan dari atas langit. Ini membuat semua orang merasa ketakutan dan membuat mereka kesulitan bernapas. Ini adalah celah yang dibuat oleh kekuatan badai yang baik langit maupun bumi tidak dapat menahannya. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan harus dihindari oleh alam fase Mahayana. Jika benda-benda ini menimpa mereka, semua orang akan hancur dan bahkan tulang-tulangnya juga akan hancur berkeping-keping. Semuanya jangan panik, aku sudah pernah memberitahuku bahwa rute ini memang sedikit lebih berbahaya. Meskipun semua orang terlihat pucat, akan tetapi kakak seperguruan Zen terlihat sangat tenang. Karena ini adalah rute yang berbahaya, secara alami akan terlihat tidak aman, tetapi kalian tenang saja, badai ini hanya dihasilkan di langit dan tidak akan mengenai kita, jadi mereka hanya terlihat berbahaya. Kakak seperguruan Zen menghibur. Tapi kakak seperguruan, badai ini sepertinya memiliki jangkauan yang sangat luas, kita sepertinya tidak melewati tepi, benarkah tidak apa-apa? Hani Guo mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Dia adalah salah satu dari sedikit kultivator yang mengetahui jurang galaksi dengan sangat baik. Kata-kata kakak seperguruan Zen tidak sepenuhnya menghilangkan kekhawatirannya. Adik perempuan, tenanglah. Aku tahu bahwa aku melakukan kesalahan sebelumnya dan menyebabkan kamu serta adik seperguruan Guo dalam bahaya, tapi kali ini pasti tidak. Kakak seperguruan Zen tersenyum. Setengah jam lagi kita akan keluar dari area ini, semua orang harap tenang. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakak seperguruan Zen, semua orang merasa sedikit lega dan mereka terus bergerak maju tanpa mempertanyakan apapun. Namun badai langit dan bumi tidak melemah sesuai dengan waktu yang dikatakan kakak seperguruan Zen.
Dan angin spiritual yang dingin mulai menerpa tanah dan angin badai yang dahsyat itu membuat sangat sulit ditahan bagi semua orang di fase penilaian satu penurunan. Kakak seperguruan, apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar jalan yang benar? Bagaimana jika kita berhenti dulu? Aku merasa kita sedang berada di tengah badai. Bersambung.